Dilansir dari laman resmi Badan Pusat Statistik, menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Konsep ini mengacu pada Handbook on Poverty and Inequality yang diterbitkan oleh World Bank, yakni memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar, makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Oleh karena itu, penduduk masuk kategori miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Berdasarkan Susnas BPS pada Maret 2022, garis kemiskinan penduduk Indonesia sebesar 505.000 per kapita per bulan. Angka tersebut terbagi menjadi garis kemiskinan makanan sebesar 75% atau setara dengan 374.000 dan garis kemiskinan non-makanan sebesar 25% atau setara dengan 131.000. Penduduk miskin di Indonesia setidaknya memiliki 4-5 anggota per rumah tangga. Dengan demikian, rata-rata garis kemiskinan per rumah tangga miskin adalah sebesar 2.400.000 per bulan. Artinya, rumah tangga yang memiliki pendapatan di bawah 2.400.000 rupiah per bulan dikategorikan sebagai rumah tangga yang miskin. Korelasi antara kemiskinan dan kesehatan bukanlah suatu hubungan yang sederhana, tetapi merupakan suatu hubungan timbal balik yang tidak dapat dipisahkan antara keduanya. Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan kemiskinan, dan kemiskinan akan berpotensi besar membawa pada status kesehatan yang rendah. Sebagaimana dinyatakan oleh World Bank pada tahun 2002, bahwa kemiskinan dan kesehatan merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Kesehatan yang buruk dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan menghabiskan tabungan rumah tangga, sehingga pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup dan menciptakan kemiskinan. Sebaliknya, orang miskin pada gilirannya akan terkena resiko pribadi dan lingkungan yang lebih besar, seperti kekurangan gizi dan kemampuan yang rendah untuk mengakses fasilitas kesehatan. Stunting adalah gagal tumbuh pada anak berusia di bawah 5 tahun atau balita akibat kekurangan asupan gizi dan infeksi berulang, terutama pada periode 1000 hari pertama kehidupan atau HPK, yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan. Angka stunting di tanah air masih tinggi. Ini diduga disebabkan persoalan kemiskinan yang masih melanda jutaan rakyat Indonesia, sebagaimana yang juga diduga kuat melatar belakangi tragedi gizi buruk dan kejadian luar biasa atau KLB campak di Kabupaten Asmat, Papua. Berdasarkan hasil survei status gizi Indonesia pada tahun 2021 yang dilaksanakan Kementerian Indonesia, angka prevalensi stunting di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 24,4%. Upaya pemerintah Indonesia dalam menurunkan angka stunting dapat dilihat dari dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan turunan stunting yang dijadikan payung hukum bagi strategi nasional. Percepatan turunan stunting yang telah dilaksanakan sejak 2018. Strategi nasional tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas persiapan kehidupan berkeluarga, menjamin pemenuhan asupan gizi anak, memperbaiki pola asuh, meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas air minum dan sanitasi. Salah satu agenda prioritas pembangunan pemerintah Presiden Joko Widodo yang dikenal dengan Nawacita adalah peningkatan status, kesehatan, dan gizi masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. SDM yang berkualitas wajib memiliki fisik yang tangguh, mental yang kuat, dan kesehatan yang prima sebagai faktor penentu keberhasilan pembangunan. Kecukupan asupan gizi menjadi salah satu penentu terciptanya SDM yang berkualitas. Dilihat dari tingginya kasus stunting di Indonesia, artinya masih banyak orang tua yang kurang memperhatikan kesehatan gizi pada anaknya. Bukan hanya itu, kemiskinan juga menjadi salah satu faktor terjadi kasus stunting di Indonesia. Harapan untuk kedepannya, orang tua dapat lebih memperhatikan kesehatan gizi pada anaknya, dan pemerintah lebih konsisten terhadap programnya dalam upaya mengurangi tingginya kasus stunting di Indonesia.